Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman pendengar setia podcast Kurma selalu dalam lindungan Allah SWT. Senang banget bisa dikasih kesempatan untuk berbagi cerita di sini. Tapi honestly, saya belum lama bermain di bidang bisnis ya, wirausaha gitu. Tapi semoga pengalaman saya masih minim ini bisa menjadi manfaat luas nantinya ketika teman-teman berhasil menerapkan dan syukur-syukur mengembangkan itu. Oke, sebelumnya saya di major studi computer science. Saya usahakan bahasannya akan lebih general, tapi mungkin contoh yang saya adopsi akan banyak bersumber dari sana. Oke, kalau kita bicara soal bisnis, kebanyakan orang langsung tertuju sama output akhirnya, yang kaitannya sama kesejahteraan. Kasarannya kita bilang cuan lah ya. Ya kita nggak bisa naif soal itu, bisnis memang dibangun untuk itu. Tapi kalau kita lihat secara global, bisnis gak sesempit kita ngelihat cuan dan peluang. Kalau kita tarik garis panjang ke titik paling awal, kita akan diajak kenalan dulu sama yang namanya business fundamentals. Saya rasa banyak banget yang udah bahas ini, bahkan banyak banget versinya teman-teman. Di YouTube, buku, bahkan podcast juga. Tapi ingat gak? Allah udah ngirim surat cinta berupa guidebook lengkap banget buat kita semua, yang kadang sering kita lupa. Apalagi kalau bukan Al-Quran ya kan. Cuma memang Al-Quran itu pakai bahasa langit gitu ya. Sedangkan kita manusia, apalagi yang native-nya bahasa tertentu gitu, butuh belajar dulu untuk bisa bahasa asing. Nah, untuk sedikit demi sedikit mengerti bahasa langit, kita harus sering komunikasi gitu ya. Misal balas-balasan kasih sayang sama Allah dan lakukan apa yang Allah sukai. Nanti lama-lama indera kita merespons itu dan akan terbiasa dengan bahasa itu. Nah, ini masih permukaan aja ya teman-teman, sebagai bentuk pengingat buat kita semua tentang sahabat karib kita yang mungkin ada dekat di sekitar kita, bahkan mungkin di HP kita, tapi sering kita anggurin. Naudzubillah. Nah, di sini yang mau saya share adalah business fundamentals versi saya yang saya dapat dari berbagai sumber, saya analisis, saya sekresikan, kemudian saya adopsi. Fundamentals yang pertama adalah why. Seperti bukunya Simon Sinek, Start with Why and Found Your Why. Hal ini akan jadi base dari bisnis kita, bukan hanya untuk riset peluang pasar aja ya. Kita butuh base yang kuat untuk mendirikan sebuah kerajaan besar di masa depan. Why yang kita adopsi ini nggak harus kok dari hal-hal aktual yang terjadi sekarang gitu, atau kondisi tren sekarang terus ngikut aja. Banyak banget kok hal-hal yang tidak disadari, tapi sebenarnya dibutuhin sama dunia. Bisa tahun depan, bisa sifatnya terselubung, bisa tersirat, sehingga tidak terpikirkan oleh orang-orang gitu. Seperti contohnya ide-ide yang bermunculan di balik hikmah adanya pandemi COVID ini. Ketika kita selesai dengan itu, kita mulai found your why. Jadikan base bisnismu juga bernilai kebaikan, bukan hanya bernilai profit aja, agar Allah ikut berinvestasi di situ lewat ridhonya. Sogoklah dikit-dikit diselipin lewat doa, jangan langsung direct ke apa yang kita pengen atau output yang kita pengen gitu. Coba deh kalau doa sambil kasih tahu visi kita dikolaborasiin dengan kebaikan yang Allah sukai. Anggapannya kayak kita ngajuin proposal skripsi untuk di ACC gitu. Fundamentals yang kedua adalah kecintaan. Dari beberapa kali sharing saya bersama senior-senior startup gitu ya, yang menguatkan base bisnisnya adalah rasa cinta. Yang dimaksud rasa cinta adalah apa yang bisa kita bagikan manfaatnya ke orang banyak lewat apa yang mampu kita lakukan atau sukai gitu. Misal ya, seperti Gojek gitu, lewat sebuah aplikasi doang gitu, tapi segitu berdampaknya ke kehidupan abang-abang Gojek dan stakeholder lainnya. Nah, ini akan terinjeksi secara langsung membentuk passion kita. Kita biasa memanggil itu dengan passion. Nah, ini masih permulaan dari kecintaan. Passion itu akan tumbuh menjadi obsesi. Obsesi yang baik harus disalurkan menjadi energi positif, yaitu bukan ke hal yang unlogical. Simpelnya apabila kita sudah di level ini, kita akan merasa bisnis kita atau startup kita seperti anak kita sendiri. Kita akan berikan 100% apapun yang kita punya, usaha kita, materi, perhatian, bahkan membesarkannya dengan penuh cinta. Dan ini tidak akan bisa dibeli dengan pembisnis manapun yang berencana menjiplak produk kita gitu.
Dengan bumbu fundamental satu ini, yang bikin kita nggak akan pernah kehabisan ide buat membesarkan dia, nggak bakal bosan istilahnya. Dan yang terpenting implikasinya adalah, insya Allah every steps yang kita lalui akan konsisten. Analoginya ya, mana ada sih orang tua yang cinta ke anaknya itu nggak konsisten gitu. Fundamentals yang ketiga adalah gritty. Ya, ini yang paling terakhir dan paling sulit menurut saya karena sifatnya paling tidak natural seperti poin sebelumnya, jadi perlu usaha lebih ekstra. Kalau diksi gritty ini agak sulit dipahami, ya gritty ini sama halnya dengan ketahanan atau ketidakputusasaan secara stabil banget, atau bisa dibilang ketidakputusasaannya sangat konsisten. Bahasanya tidak goyah sama sekali, gitu ya. Banyak sekali di luar sana yang belum lulus bab gritty ini, tapi sudah loncat ke proses selanjutnya. Padahal ini adalah fundamentals gitu ya, yang paling dasar. Alhasil ya nggak sedikit yang gulung tikar. Ujian dari gritty ini biasanya sering terjadi dalam mencari partner bisnis. Kalau di startup disebut co-founder gitu. Kita sulit kalau mencari yang sempurna. Yang klop aja sulit, apalagi yang sempurna gitu ya. Selama partner kita cukup untuk menutupi apa yang kita tidak bisa, itu udah cukup. Sisanya tinggal chemistry, dan chemistry lagi-lagi kaitannya dengan kecintaan. Tapi kecintaan dengan partner ini sedikit beda dengan analogi kecintaan pada anak ya, yang tadi saya sebut. Kalau kata orang-orang yang sudah berpasangan, cinta akan bertahan jadi kata benda hanya pada 3 bulan awal. Sisanya perlu usaha, yaitu merubahnya menjadi kata kerja. Begitu juga dengan hubungan sesama founder. Nah, analoginya sih cari tim yang cocok kurang lebih sama dengan mencari jodoh. Dan jangan lupa, setiap fase dan level fundamentals bisnis ini ataupun proses selanjutnya selalu libatkan Allah. Beberapa amalan yang recommended dan dari beberapa senior juga, jangan pernah putus duha maupun tahajud, dan jangan lupa juga balas-balasan surat cinta lewat surat Al-Waqiah yang viral banget buat mendatangkan rezeki, atau ayat 1000 dinar, ayat 2-3 At-Tolak, dan sholawatin terus apa goals-goals kita gitu. Nah, kenapa sih kok At-Tolak spesial banget gitu ya sampai disebut ayat 1000 dinar? Dan ternyata spesialnya arti ayat tersebut berbunyi seperti ini: dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dijadikan baginya jalan keluar, serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terlintas hatinya. Sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Masya Allah. Jangan takut sama pesaing-pesaing bisnis, apalagi segmen pasarnya serupa sama bisnis kita. Yang terpenting udah PDKT sama yang maha pemberi rezeki, biar dia yang mengaturnya. Yang bisa kita atur sebagai manusia adalah yakin dan terus berusaha. Kalau udah PDKT terus, komunikasi lancar, lama-lama jadi soulmate dengan para malaikat tuh ya. Secara nggak langsung, kita meng-hire mereka untuk jadi eksekutif marketing. Bayangin aja penduduk langit ikutan invest, who knows, bulan depan, tahun depan, datang tuh angel investor. Kalau di startup itu ada istilah angel investor, jadi investor awal yang memberikan modal cuma-cuma untuk startup kita. Nah, kalau angel investornya para penduduk langit, gak bakalan pada minta persenan saham kok. Dan semoga angel investor pertama kalian juga bisa seperti itu. So, semangat, semoga bermanfaat ilmu yang sedikit ini. Keep gritty, keep hungry. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.